Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan kelompok kami yang akan membahas akuntansi keuangan menengah 1 yang disusun oleh kelompok B. Sebelum lanjut, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Alvina Chandrika dengan akhiran NPM 370, yang kedua Dezira Nirwana dengan akhiran NPM 343, yang ketiga Anissa Indrawati dengan akhiran NPM 416, yang keempat Rahadiani Arafa Putri Sayoga dengan akhiran NPM 240, yang terakhir Salsabila Aisyah Widianto Putri dengan akhiran NPM 179. Baik, di sini saya akan memulai. Sebelumnya perkenalkan, saya Dezira Nirwana dengan akhiran NPM 343. Di sini saya akan membahas mengenai FIFO atau First In, First Out, yang merupakan salah satu metode manajemen persediaan dengan cara memakai stok barang di gudang sesuai dengan waktu masuknya, yaitu stok yang pertama kali masuk ke gudang adalah stok yang harus pertama kali keluar dari gudang juga. Nah, alasannya itu agar persediaan yang pertama bisa segera dijual atau dimanfaatkan agar tidak cepat rusak karena terlalu lama tersimpan di dalam gudang. Nah, pada penerapan metode ini tuh dinilai sangat relevan, mudah, dengan aliran fisik stok barang dalam gudang penyimpanan. Nah, pada metode FIFO ini atau First In First Out biasanya juga digunakan untuk menetapkan harga pokok penjualan atau HPP karena metode ini melibatkan asumsi bahwa produk tersebut merupakan stok barang paling lama yang tercatat dalam inventaris aset perusahaan. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan metode LIFO, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alvina Chandrika Kartika Dewi dengan 3 digit NPM terakhir 370. Di sini saya akan menjelaskan metode Last In First Out atau LIFO. LIFO ini metode manajemen persediaan atau struktur data yang berarti barang atau data yang masuk terakhir akan keluar lebih dulu. Dalam akuntansi, LIFO digunakan untuk mencatat persediaan dengan asumsi bahwa barang terakhir yang dibeli adalah yang pertama dijual, sehingga biaya yang dicatat lebih sesuai dengan harga terbaru. Dalam pemrograman, konsep LIFO diterapkan dalam struktur dan stack, di mana elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi yang pertama diambil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode average. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anissa Indrawati Nurarofa dengan NPM akhir 416. Metode rata-rata atau average method merupakan metode yang digunakan untuk menghitung dan menilai biaya persediaan. Metode ini menentukan biaya rata-rata per unit dari seluruh barang yang tersedia untuk dijual dalam suatu periode. Biaya rata-rata tersebut kemudian digunakan untuk menilai persediaan akhir serta menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Baik, untuk memahami lebih lanjut mengenai FIFO, kita akan membahas contoh soalnya. Contoh soalnya sudah terdapat dalam PPT. Diketahui transaksi sebagai berikut. Dalam tabel tersebut sudah disediakan persediaan awal, pembelian, juga penjualan. Pertanyaannya, hitung harga pokok penjualan atau HPP untuk setiap transaksi penjualan dan berapa nilai persediaan akhir pada 31 Maret. Langkah pertamanya, kita harus menentukan persediaan sebelum penjualan pada 10 Maret. Pada awalnya, persediaan kita adalah 100 unit dari 1 Maret yang harganya 5.000 per unit. 200 unit dari 5 Maret yang harganya 6.000 per unit. Maka total persediaan kita ada 300 unit dan total harganya ada 1.700.000. Selanjutnya, kita menghitung HPP untuk penjualan pada 10 Maret, yaitu 150 unit. Menggunakan FIFO, kita ambil terlebih dahulu yang paling lama. Maksudnya kita ambil dari persediaan yang paling awal, yaitu pada tanggal 1 Maret. Pada tanggal 1 Maret kita mengambil 100 unit. Maka 100 dikali 5.000 yaitu 500.000 rupiah. Karena masih ada 50 unit, maka kita ambil dari tanggal 5 Maret. Sehingga 50 dikali 6.000 yaitu 300.000 rupiah. Total HPP untuk 10 Maret
yaitu Rp800.000. Selanjutnya, kita menghitung HPP untuk penjualan pada 20 Maret, 100 unit. Persediaan yang tersisa dari transaksi 10 Maret itu ada 150 dari tanggal 5 Maret yang harganya 6.000 per unit. Karena kita menjual 100 unit saja pada 20 Maret, maka kita ambil 100 unit dari tanggal 5 Maret. Sehingga 100 dikali dengan 6.000 yaitu Rp600.000. Maka total HPP untuk 20 Maret Rp600.000. Langkah selanjutnya kita akan menghitung persediaan akhirnya, menjawab pertanyaan dari soal kedua. Menjawab pertanyaan kedua. Setelah semua transaksi, persediaan akhir terdiri dari 50 unit dari tanggal 5 Maret yang harganya Rp6.000 per unit, sehingga totalnya Rp300.000, dan 100 unit dari pembelian pada 15 Maret yang harganya Rp7.000 per unit, sehingga Rp700.000. Maka total persediaan akhirnya yaitu 1 juta. Jadi kembali lagi bersama saya Alvina Chandrika Kartika Dewi dengan 3 digit NPM terakhir 370. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal LIFO. Nah, di situ sudah terdapat transaksi dan di bawahnya sudah terdapat jawaban implementasi yang menggunakan metode LIFO. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, metode LIFO ini last in first out. Jadi barang yang terakhir kali dibeli itu barang yang akan pertama kali keluar jika ada penjualan. Nah, kita bisa lihat di transaksi di tanggal 7 Juli. Ini kan penjualan 400 unit yang mereka butuhkan. Nah, kita ambil 300 unitnya dari pembelian yang baru dibeli, yaitu di tanggal 3 Juli. Nah, 100-nya kita ambil di persediaan awal. Nah, setelah itu kita lanjut lagi di tanggal 8 Juli. Itu juga ada penjualan membutuhkan 100 unit, namun 100 unitnya ini kita ambil dari persediaan awal karena tadi kan persediaan di tanggal 3 Julinya udah habis karena penjualan di tanggal 7 Juli. Nah, total untuk persediaannya, total akhirnya adalah 2.400.000 dengan total unit 300. Terus untuk menghitung HPP itu menggunakan rumus persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir, di mana persediaan awal yaitu 4.500.000 ditambah dengan 3 juta dikurangi dengan 2.400.000. Jadi total HPP-nya 5.100.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan metode average. Pada contoh soal, terdapat 1 Februari itu terdapat persediaan awal sebesar 100 unit dengan harga per unit 10.000. Untuk tanggal 5 Februari terdapat pembelian sebesar 400 unit dengan harga per unit 12.000. Pada 10 Februari terdapat penjualan sebesar 300 unit. Pada 20 Februari terdapat pembelian sebesar 300 unit dengan harga per unit 13.000 dan pada 25 Februari terdapat penjualan sebesar 200 unit. Untuk perhitungan metode average-nya itu pada tanggal 1 Februari kan persediaan awal langsung masuk pada saldo sebesar 100 unit dengan harga per unitnya itu 10.000, jadi 100 dikali 10.000 terdapatlah 1 juta. Lalu pada tanggal 5 Februari terdapat pembelian sebesar 400 unit dengan harga per unit 12.000, jadi 400 dikali 12.000 terdapatlah 4.800.000. Lalu untuk saldonya dari yang 100 ditambahkan 400 terdapat 500. Untuk menghitung harga rata-ratanya itu jumlah saldo ditambahkan jumlah pembelian dibagi unit saldo. Jadi 1 juta ditambahkan dengan 4.800.000 terdapatlah 5.800.000. Dari 5.800.000 itu dibagi 500.000. Nah, terdapat hasilnya itu 11.600. Selanjutnya untuk 10 Februari kita menjual barang sebesar 300 unit dengan harga per unit 11.600. Itu terdapat dari saldo terakhir kita mengambil dari harga rata-rata yang terbaru. Jadi 300 dikali 11.600 terdapatlah 3.480.000. Jadi 500 itu nanti dikurangkan dengan 300 hasilnya 200, sisa 200 unit. 200 unit itu dikalikan dengan 11.600 terdapatlah 2.320.
Selanjutnya untuk 20 Februari kita membeli 300 unit dengan harga rata-rata per unit itu 13.000, jadi 300 dikali 13.000 terdapatlah 3.900.000. Nah, jadi untuk sisa unit yang terakhir kan 200 ditambahkan 300 hasilnya 500. Kita mencari ulang harga rata-rata per unit. Jadi 2.320.000 ditambahkan 3.900.000 hasilnya 6.220.000 lalu dibagikan dengan 500 unit terdapatlah harga rata-rata per unitnya 12.440. Selanjutnya untuk 25 Februari kita menjual 200 unit dengan harga rata-rata per unit 12.440. Jadi 200 dikali 12.440 terdapatlah 2.488.000. Jadi dari sisa unit 500 dikurangkan dengan 200 sisalah 300 dengan harga rata-rata per unitnya 12.440. Lalu untuk jumlah saldo akhirnya itu ada 3.732.000. Lalu untuk total HPP-nya itu dari jumlah penjualan 3.480.000 ditambah 2.488.000, untuk total HPP-nya jadi 5.968.000. Nama saya Rahadiani Arafa Putri Sayoga dan PM akhir 240. Di sini saya akan menjelaskan metode yang tidak lagi diperbolehkan oleh IFRS. Nah, metode yang boleh digunakan hanyalah average dan juga FIFO. Jadi, LIFO atau metode last in first out itu tidak boleh lagi digunakan karena berpotensi mendistorsi laporan keuangan perusahaan. Nah, hal ini bertentangan dengan tujuan IFRS untuk mencapai transparansi dan keterbandingan dalam pelaporan keuangan. Nah, alasan pelarangan yang lain adalah pertama dapat mendistorsi laba bersih. Nah, LIFO ini dapat menghasilkan laba perusahaan sehingga pendapatan kena pajak juga menjadi lebih rendah. Lalu dapat mendistorsi penilaian persediaan. Nah, LIFO ini dapat membuat penilaian persediaan tidak lagi sesuai dengan nilai pasar saat ini. Selanjutnya, pendistorsi laporan laba rugi dan neraca. LIFO dapat salah menyajikan laporan keuangan, lalu dapat mendistorsi profitabilitas dan juga mendistorsi arus persediaan. LIFO ini kurang tepat dalam mempresentasikan arus persediaan.